Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya dan tarawih insyaallah rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati malam ke-12 di bulan suci Ramadan ini. Kalau di antara kita rajin dan rutin istiqomah membaca satu hari satu juz, berarti malam ini sudah mulai di juz yang ke-12. Salawat beserta salam kita hantarkan pula kepada junjungan Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak banyak waktu kita setelah sholat Isya ini karena nanti akan dilanjutkan rangkaian sholat tarawih. Kita akan mengingat kembali pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini malam ini tema kita adalah keutamaan penghafal Al-Quran. Keutamaan penghafal Al-Quran. Alhamdulillah bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, tempat turunnya Al-Quran. Maka ini bisa menjadi momentum bagi kita. Buat yang sudah mahir menjadi lebih ekspert lagi. Buat yang belum dekat, mari mendekatkan diri kepada Allah melalui firman-Nya. Inilah momen kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu. Sebelum kita bahas tentang keutamaan menghafal Al-Quran, mari kita sepakati dulu bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab yang ecek-ecek. Sepakat ya Pak ya? Bukan dibuat oleh manusia. Dia merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, yang ketika sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita membacanya bernilai ibadah walaupun kita tidak mengerti artinya. Sepakat ya Pak? Artinya kita ketika kita menyadari bahwa ini kitab adalah kitab yang mulia sekali, diturunkan oleh Zat yang Maha Mulia, diturunkan kepada manusia yang mulia, maka kita juga harus bisa memuliakan kitab ini. Begitu kira-kira ya Pak ya? Termasuk dalam membacanya dan memperlakukan fisik. Nah, terkadang di bulan suci Ramadan ini, mohon maaf saya cek dulu. Alhamdulillah nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada saya ngomong. Nah, kalau ada saya dapat tersinggung nanti. Di bulan suci Ramadan ini, terkadang kita baca Quran, tapi nggak muliakan fisik Al-Quran itu. Padahal dia mulia. Nah, seperti kita lihat ditaruh di, kadang dibaca ditaruh di karpetnya, di sejadahnya, sejajar dengan kakinya, sejajar dengan pantat. Kalau kita mengaku mulia, maka kita perlakukan dia dengan mulia. Kalau di tempat yang tinggi, kalau di tempat yang mulia, begitu kira-kira ya. Sama membacanya pun, baca di tempat mulia, di waktu-waktu mulia. Lagi azan jangan dibaca, karena lebih utama azan. Lagi orang ceramah jangan dibaca, karena bingung penceramahnya ini. Ada Al-Quran dibaca, Al-Quran itu kalau dibaca siapapun harus dengar. Penceramahnya bingung, dia jadi dibaca. Penceramahnya saya mau dengar dia baca Quran, terus saya ceramah bingung. Kalaupun pengen baca, itu penceramahnya itu ilmunya nggak ada tuh, baca di samping keluar, gitu ya. Jadi kita memuliakan Al-Quran itu. Kalau kita baca, orang lain harus dengar. Dia kurang lebih memuliakan Al-Quran. Sepakat Pak? Sepakat ya Bu ya? Sekarang kita masuk kepada keutamaan penghafal Al-Quran. Kitab suci, siapapun yang dekat kepadanya pasti mulia. Dulu ada orang yang bisa hafal kitab suci, yang lain nggak bisa, cuma dia sendiri bisa. Dia meninggal, dia dianggap masyarakat sebagai orang yang sangat mulia. Karena saking mulianya dia disebut dengan anak Tuhan.
Siapa Pak kira-kira? Uzair. Pokoknya Yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu dia adalah anak Allah. Kenapa? Karena dia bisa menghafal kitab Taurat dan mengajarkannya kepada Bani Israel. Yang lain tidak ada yang bisa. Syariat umat Nabi Muhammad SAW yang bisa menghafal Quran bukan dijadikan anak. Karena tauhid kita mengatakan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi Allah angkat derajat bagi siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi keluarganya Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat bagi ashabi, sahabat Al-Quran. Jadi dua poin yang harus kita bahas. Pertama, syafaat. Pada hakikatnya tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi syafaat. Enggak Nabi Muhammad, enggak orang syahid, enggak mereka yang bisa. Hanya Allah yang memberi syafaat. Tapi Allah memberikan legitimasi kepada beberapa hal, kepada beberapa orang. Nabi Muhammad diberi legitimasi bisa memberi syafaat. Al-Quran dilegitimasi bisa memberi syafaat. Maka syafaat ini akan diberikan kepada ashabi. Siapa itu ashabi? Orang yang dekat dengan Al-Quran. Dalam arti dia adalah orang-orang yang menunaikan hak Al-Quran secara konsisten dan kontinu. Apa saja hak Al-Quran? Ada 4. Yang pertama, ini hak paling dasar, paling bawah sekali, yang harus kita tunaikan. Kalau nggak tunaikan, zalim sama Al-Quran. Yaitu membacanya. Kewajiban Muslim menunaikan hak Al-Quran yang pertama paling harus kita tunaikan membaca Al-Quran. Dengan kata lain, kita umat Muslim harus bisa baca Al-Quran. Gimana mau dibaca kalau nggak bisa baca Al-Qurannya? Maka siapapun kita yang sampai saat ini belum bisa baca Quran, belajar. Entah sama siapa saja, niatkan belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah untuk belajar. Itu yang paling dasar. Yang kedua, naik sedikit mentadaburinya, baca terjemahnya, baca tafsirnya, ikuti kajian tafsir. Maka itu proses dari level kedua. Kita menunaikan hak Al-Quran yang kedua, bahwa kita mengerti artinya, kita mentadaburinya, kita mengkorelasikan dengan kehidupan dunia. Oh, kita lihat langit misalnya. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Kita lihat langit. Ternyata ketika melihat langit, hati menjadi tenang. Begitu kata psikolog ya. Ternyata ketika kita bisa melihat langit di waktu beberapa waktu, dia akan membuat psikologi kita menjadi tenang. Allah perintahkan wa ila as-samaa'i kaifa. Nah, begitu kita mengkombinkan ya. Yang ketiga, hak Al-Quran adalah mengajarkannya. Sudah bisa baca Quran, sudah bisa mentadabburnya, sudah punya ilmunya, ajarkan. Ini level ketiga. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Yang keempat, hak Al-Quran adalah menghafalnya. Maka ini level tertinggi, hafal Quran itu level tertinggi. Tapi 1, 2, 3, dan 4 level ini tidak akan berpengaruh, tidak mempunyai efek yang baik kepada siapa saja kalau tidak dibungkus dengan bungkusnya. Apa bungkusnya? Mengamalkan Al-Quran. Kita baru bisa level pertama, baru bisa baca Quran, amalkan Al-Quran. Kita sudah naik level kedua, amalkan Al-Quran. Sudah naik level ketiga, amalkan Al-Quran. Sudah naik level keempat, apalagi? Amalkan Al-Quran. Kalau dia tidak hafal Al-Quran, maka dia tidak mempunyai efek yang baik apa kepada siapa. Saya mau tanya Pak, orang yang hafal Quran itu semuanya baik Pak? Oh enggak, non-muslim banyak yang hafal Quran ya. Misionaris yang ingin hancurkan Islam hafal Quran. Nah ini terjadi Rasulullah SAW ketika memberikan kabar gembira. Kalau Rasulullah menyampaikan siapa yang hafal Quran masuk surga, oh ya benar misionaris. Ya, orang-orang muslim masuk surga enak sekali. Maka Rasulullah menyebutkan ada kata kuncinya, yaitu mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini mukjizat sampai hari kiamat. Di antara mukjizatnya adalah dipermudah kepada
siapa saja untuk menghafalnya, untuk mempelajarinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Yassarna, kami mudahkan, bukan mudah tapi dimudahkan. Orang yang pintar hafal Quran banyak, orang yang enggak naik kelas banyak hafal Quran. Benar. Orang sehat hafal Quran banyak, orang yang lumpuh hafal Quran banyak. Orang yang otaknya, mohon maaf, menurut kita cacat, ada yang hafal Quran banyak sampai masuk ke TV. Orang yang sebagaimana nggak perlu pintar, yang perlu mau gitu ya, yang masih hafal Quran banyak. Maka Rasulullah SAW ketika memberikan kabar gembira ada kata kunci yang beliau. Tadi pertama Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Kalau baca berarti ini level yang paling bawah ya. Ya, level yang paling bawah. Berarti kalau dia sudah level kedua, lebih lagi. Level ketiga lebih lagi. Level keempat lebih. Makanya dalam menjelaskan tentang syafaat Al-Quran, Rasulullah biasanya menggunakan kata man qara al-Quran wa amila ma fihi al-basa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia mengamalkannya, maka dia akan dipasangkan, dipakaiankan mahkota kepada kedua orang tuanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dobuhu yang sinarnya, terangnya itu ahsana min dawis syamsi fi buyuti dunya. Yang cahayanya itu lebih indah daripada cahaya dari matahari yang masuk ke rumah-rumah di dunia. Itu keutamaan menghafal Al-Quran. Bahasa Rasulullahnya man qara'a, bukan man hafal. Barang siapa yang baca dan mengamalkannya, kata kuncinya mengamal. Man qara'a al-Quran fastaharahu, barang siapa yang membaca Quran kemudian dia menghafalnya, wa halal halalahu, dia menghalalkan yang halal, wa harrama haramahu, dia mengharamkan yang haram, adkhalahu Allahul jannah, akan Allah masukkan kepada dia ke dalam surga, wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi, dia akan memberikan syafaat. Ini salah satu legitimasi lagi. Hafiz Quran itu akan diberikan legitimasi memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah dipastikan masuk neraka. Tapi dalam catatan beriman ya Pak. Kalau tidak beriman dan melakukan perbuatan amal dosa yang besar, maka nggak masuk. Karena kalau sudah tidak beriman ini Rasulullah aja nggak bisa bantu Pak. Paman Rasulullah itu nggak bisa Rasulullah bantu masuk surga karena tidak beriman. Maka iman itu harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Sesoleh apapun anak kita, Rasulullah aja nggak bisa tarik paman. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka proses menghafal Quran ini kalau kita sebut adalah dia kebutuhan ada primer, sekunder, dan tersier. Dia tersier di menghafal Quran itu. Yang primernya adalah membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Makanya banyak sekarang gerakan-gerakan orang yang gak respect sama menghafal Quran. Pernah dengar Pak, ngapain sih hafal Quran? Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dihafal, bukan bunyi-bunyian ya, bukan lain dan sebagainya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu sebagai petunjuk. Kalau petunjuk itu amalin, bukan dihafalin gitu ya. Nah, karena dia belum tahu nih bahwa ada tingkatan dalam hak kepada Al-Quran. Maka kita yang belum mampu untuk menghafal Quran, jangan putus asa. Tetap niatkan pada diri kita masing-masing bahwa Allah pasti mudahkan kita masuk ke level yang keempat ini. Pelan-pelan, level 1 dulu, naik level 2, naik level 3 dan level 4. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan bayangkan kepada anak kecil ya Pak. Anak kecil yang belum balik, dia hanya hafal Quran, nggak ngerti apa-apa. Karena itu proses mempersiapkan tarbiyah anak kita nanti kalau sudah balik
balik bisa diarahkan dengan baik, gitu ya. Jangan karena anak kita masih kecil, kadang anak kecil itu yang otaknya pintar, kadang dia bandel, kenapa ya? Kebetulan hafal Quran, anak kecil udah hafal Quran masih bandel aja. Orang dia belum akalnya belum sempurna, biarin dulu Pak, jangan dihina dulu, biarin yang kecil-kecil. Nanti besar dia yang kita, mana tahu? Dia yang doakan semoga safari ini tidak kena bencana, mungkin karena doanya dia. Kita nggak ada yang tahu. Maka bagi kita yang sudah lewat balik, jangan fokusnya hafal dulu, baca dulu, naik dulu, tadabbur dulu, ajarin baru hafal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hampir tidak ada gap ya antara pembaca dengan penghafal, dikit sekali. Yang penting sama-sama mengamalkan. Pertanyaannya, lebih mulia orang yang baca Quran atau yang hafal Quran, Pak? Tidak ada yang mulia kalau semuanya sombong. Jadi baca Quran, hafal Quran itu tergantung hatinya. Dulu belum hafal Quran biasa, setelah hafal Quran sombong, buat apa hafal Quran? Udah hafal Quran jadi sombong, kemana-mana ya. Ini hafal Quran ini. Ada lagi dulu belum bisa baca Quran, sekarang sudah bisa baca Quran, baca satu hari 10 juz, kemana-mana dia baca Quran satu hari. Sombong, buat apa? Nah ini maksudnya diterjemahkan begini, bukan tidak bahasa baca Quran Indonesia ya. Maksudnya kita yang sudah baca Quran dengan bagus, tapi tetap jaga hati. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, semakin rendah hati kita. Semakin banyak Al-Quran yang kita hafal, semakin rendah hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kalau di dunia, terutama penghafal Al-Quran yang tidak dimiliki oleh pembaca Al-Quran itu, pertama yang saya rasakan, kemana-mana jalan-jalan itu bisa sambil murojaah. Gak bisa orang yang baca Quran, gak bisa. Cuman yang bisa yang hafal Quran, kaki jalan ke mall. Memang dia jalannya di mall, tapi misalnya Al-Quran itu keutamaan Al-Quran. Makanya kalau Bapak Ibu lihat menghafal Quran, kadang mukanya kayak bingung, kaki jalan-jalan kayak bingung mukanya. Nah itu bukan karena bingung mikirin Quran. Kadang dia lagi murojaah. Dan yang paling nikmat lagi Pak, sholat malam. Sholat malam 1 kali sholat 1 juz. Ada yang pernah merasakan? Nikmatnya hanya bisa dirasakan oleh orang yang hafal Quran. Maka kalau kita yang ingin merasakan itu, nikmati, niatkan untuk menghafal Al-Quran. Kalau di akhirat, itu hadis apa ya yang kira-kira yang membedakan pembaca, pentadabbur, pengada dengan penghafal? Nah ini hadisnya Pak. Dikatakan kepada penghafal Quran nanti di hari kiamat, Iqra, baca, wartaqi, naik, warattil, baca dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya tempatmu, makammu, inda akhiri ayatin taqra'uha, di akhir ayat yang kamu baca. Maka menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, inilah fadilah penghafal Quran dibandingkan yang lain. Anggap ya Pak, anggap kita di dalam masjid Sa'adah ini adalah surga. Anggap. Kemudian lagi pembagian tempat. Nah, caranya gimana? Disuruh baca satu-satu. Di sana nanti ada Al-Quran bisa dibaca? Enggak ada. Yang dibaca yang di hati, yang dihafal. Maka yang sudah hafal 5 ayat berarti dia ada di lantai 5. Semakin naik semakin indah surganya. Maka dia ada di lantai 5. Ini yang cuma dirasakan oleh penghafal Al-Quran. Pembaca Quran tidak dapat. Maka bagi kita minimal juz 30 untuk sholat, gitu ya. Ad-duha ke belakang. Sudah dapat ad-duha ke belakang, naik lagi al-fajr ke belakang. Dapat lagi al-buruj ke belakang. Dapat lagi sampai paling tidak kalau kita itu dari Qaf sampai Anas. Itu pesan Rasulullah SAW. Dia kalau sholatnya dan sholat Qaf sampai sholat. Maka niatkan diri. Kalau kita meninggal besok sebelum hafal Quran, kita sudah niat untuk hafal Quran,
maka Allah lengkapi niatnya itu sudah dicatat sebagai penghafal Quran. Asal niatnya lillahi. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memotivasi untuk kita bersama, terutama diri saya pribadi. Dan kepada kita yang sudah punya anak, persiapkan anak didik kita, anak-anak kita, karena dia yang akan menggantikan kita di hari kemudian nanti, yang akan meneruskan paling tidak di masa saat ini. Semoga masa saat ini tetap dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhoi, dan semoga masjid ini semakin makmur. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.